Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Sekolah dengan NIM 2303040103. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan konsep enkapsulasi dan inheritance dengan menggunakan dua bangunan dan menggunakan kelas 3 bangunan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama flowchart-nya. Nah, di sini yang pertama saya akan mendeklarasikan yaitu volume F tabung, F kerucut, F limas, F kubus, F tabker, F tablim, F kutaker, F kutalim, P, R, T, S, L alas, T limas. Kenapa saya mendeklarasikan ini? Karena saya akan menghitung volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap kerucut, dan yang kedua, saya akan menghitung volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap limas, segitiga, sama sisi, dan yang ketiga, yaitu saya akan menghitung volume bangunan yang terbentuk dari kubus dan tabung dengan atap kerucut. Yang keempat, saya akan menghitung volume bangunan yang tersusun dari kubus dan tabung dengan atap limas, segitiga, sama sisi. Selanjutnya, setelah mendeklarasikan, kita harus membuat outputnya. Output ini harus sesuai sama rumus setiap volume. Dan di sini juga kita harus membuat inputan. Nah, di sini ada output masukan P, dan di sini ada inputan P juga. Dan di sini ada output masukan jari-jari atau input R. Nah, di sini ada perulangan, yaitu di sini misalnya R kurang dari 1, maka akan muncul input data tidak valid dan akan ada break, dan kita harus memasukkan jari-jarinya kembali. Setelah itu selanjutnya akan melanjutkan, yaitu masukkan tinggi. Nah, jika memasukkan tingginya lebih besar dari 0, maka otomatis langsung ke F tabung dan akan melakukan perhitungan, dan ini adalah rumusnya. Oke, kita langsung saja ya biar cepat. Yaitu, dan di sini ada output yang terakhir. Kita coba run. Coba cek 3,14. Jari-jarinya 3, jari-jarinya 5. Dan di sini muncul ya volume berapa, volume kerucut berapa. Misalnya 10 ini, misalnya 7, sisi ini. Nah, setelah melakukan run, kita mendapatkan hasil, yaitu volume tabung dengan atap kerucut yaitu 187,92, dan volume tabung dengan atap limas yaitu 164,4. Volume tabung dan tabung dengan atap kerucut yaitu 312,92. Volume kubus dan tabung dengan atap limas yaitu 289,4. Ini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Nah, program ini menggunakan konsep enkapsulasi dan inheritance. Enkapsulasi adalah mekanisme untuk membatasi akses ke kelas atau anggota kelas untuk menyembunyikan keputusan desain yang mungkin berubah dan memodifikasi akses, mengontrol di mana tipe atau anggota tipe data yang digunakan. Dan selanjutnya, inheritance adalah fitur yang memungkinkan Anda mengembangkan suatu kelas satu kali dan menggunakan kembali kode tersebut berulang kali sebagai dasar kelas baru. Nah, di sini saya terdapat 4 kelas. Yang pertama ada program, ada 2 bangunan, ada kelas 3 bangunan, ada poligon. Nah, kita ke kelas poligon terlebih dahulu. Nah, kelas poligon ini
digunakan atau berfungsi seperti inheritance. Yang di sini terdapat tinggi, jari-jari, dan sisi. Selanjutnya kita masuk ke kelas 2 bangunan. Nah, di kelas 2 bangunan ini kita akan menghitung volume tabung dan atap kerucut dan menghitung volume tabung dengan atap limas. Nah, di sini kita menggunakan fillet yang ada di kelas 2 bangunan adalah jari-jari dan tinggi. Ada dua properti di kode ini, yaitu R dan T. Properti R adalah properti baca tulis yang menyimpan nilai jari-jari, tabung, kerucut, dan limas. Dan ada properti T, adalah properti baca tulis yang menyimpan nilai tinggi, tabung, kerucut, dan limas. Keduanya adalah properti yang diimplementasikan secara manual, sehingga memiliki pengakses get dan set. Semisalnya, kita ambil properti R. Properti R ya. Pengaksesan set properti R menetapkan nilai variabel jari-jari dengan nilai yang ditentukan oleh pengguna. Namun, pengaksesan set juga melakukan validasi untuk memastikan bahwa nilai yang ditentukan pengguna adalah angka. Dan jika nilai yang ditentukan pengguna bukanlah angka, maka akan muncul input yang Anda masukkan harus berupa angka. Seperti itu, dan juga ada metode yang digunakan, yaitu ada volume tabung, ada volume kerucut, ada volume tabung kerucut, ada volume tabung 2, ada volume limas segitiga sama sisi, ada volume tabung limas. Di dalam metode ini terdapat rumus-rumus. Selanjutnya masuk ke kelas 3, yaitu di sini seperti kelas sebelumnya menggunakan konsep enkapsulasi dan inheritance. Dan di sini ada internal class 3 bangunan, titik 2 poligon untuk memanggil poligonnya. Nah, di sini kita menggunakan fillet seperti sisi, jari-jari, dan tinggi. Nah, dan juga ada 3 properti, yaitu properti S, R, dan T. Misalnya kita ambil S, properti S adalah properti baca tulis yang menyimpan nilai sisi kubus. Nah, dan di sini juga ada error handlingnya, yaitu jika pengaksesan set properti S menetapkan nilai variabel sisi dengan nilai yang ditentukan oleh pengguna. Namun pengaksesan set juga melakukan validasi untuk memastikan bahwa nilai yang ditentukan pengguna adalah angka. Jika nilai yang ditentukan pengguna bukan angka, maka akan terjadi format exception yang berisi input yang Anda masukkan harus berupa angka. Dan di sini menggunakan metode volume kubus. Volume tabung 3, volume kerucut 2, volume kutaker, dan volume kubus 2, volume limas 2, volume kutaling. Dan semua metodenya terdapat rumusnya tersendiri. Dan setelah itu kita akan ke program, dan di program ini kita menerapkan error handling. Jika memasukkannya huruf, maka akan terjadi format exception, yaitu input yang Anda masukkan harus berupa angka. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil running dari kode pemrograman yang sudah saya buat dan saya jelaskan tadi. Misalnya kita memasukkan nilai jari-jari tabung menggunakan huruf,
maka akan terjadi input yang Anda masukkan harus berupa angka. Jadi misalnya mau menginput sebuah nilai harus berupa angka. Misalnya ini 3, ini 5, ini 3, akan muncul volume tabung dengan atap kerucut yaitu 188,49. Misalnya tabung 4 dan 6, maka dari hasil input yang tadi, maka kita dapatkan volume tabung dengan atap 5 segitiga sama sisi yaitu 422,41. Selanjutnya hasil inputan yang tadi yaitu volume kubus dan tabung dengan atap kerucut akan menghasilkan 858,03. Ya, misalnya ada sisi kubusnya 6, dan jika kita telah menginputnya, maka kita akan menghasilkan volume kubus dan tabung dengan atap limas yaitu 1497,76. Jadi misalnya kita ingin menginput nilai, kita harus menggunakan angka, dan jika memakai huruf maka akan terjadi pengulangan lagi, yaitu input yang Anda masukkan harus berupa angka. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.